Jika teman-teman melanggar 3 poin tersebut, maka otomatis teman-teman akan cepat terdeteksi oleh pihak Shopee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rahes Cari Cuan. Untuk teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di video kali ini saya ingin membahas atau menjawab pertanyaan teman-teman mengenai pack order. Karena banyak sekali teman-teman bertanya mengenai pack order. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari teman-teman, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Oke, pertanyaan yang pertama dari Bang Gatot Kaca. Di sini Bang Gatot Kaca bertanya, jangan satu jaringan maksudnya gimana? Sebenarnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara pack order dan apa saja yang harus dilakukan ketika kita pack order. Nah, untuk teman-teman ketika melakukan FO, jangan pernah melakukan satu jaringan. Tidak merubah harga dari harga normal ke harga Rp200 misalkan. Dan harus menggunakan dua handphone. Jadi itu syarat pertama ketika kita mau melakukan FO. Jika teman-teman melanggar 3 poin tersebut, maka otomatis teman-teman akan cepat terdeteksi oleh pihak Shopee. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Kak Lima. Kalau sampai jutaan, biaya adminnya bukannya juga mahal? Apalagi kan udah start. Untuk teman-teman yang udah stop lakukan FO ya. Memang betul ketika kita melakukan FO dan banyak yang beli produk kita, kemudian produk kita itu bisa kemungkinan ada paling atas gitu dengan FO. Kita juga harus tahu tujuan FO itu apa. Tujuan FO itu membuat customer atau calon pembeli itu percaya kepada toko kita atau produk kita. Ketika toko kita udah star seller, maka FO itu tidak perlu lagi untuk toko kita. Karena toko kita udah dipercaya dengan adanya label star seller di situ. Yang saya lakukan ketika FO itu hanya di awal. Ketika saya membangun toko, di situ saya akan melakukan FO. Setelah saya membuat toko, kemudian upload produk. Di situ saya akan menaruh harga Rp200 dan berat produknya itu hanya 1 gram. Setelah itu, saya akan FO-kan produk tersebut. Ketika sudah mengasih ulasan pada produk tersebut, saya akan update harga, stok, dan lain-lain setelah 3 hari kemudian. Tujuannya hanya untuk mendapatkan trust dari pembeli, agar pembeli itu percaya terhadap toko kita dan produk kita. Dan untuk cara FO-nya saya tidak akan menjelaskan di video kali ini, karena saya sudah banyak membahas cara-cara FO. FO menggunakan pola tawar, menggunakan voucher. Jadi saya sudah banyak sekali membahas pola-pola FO-nya di video sebelumnya. Jadi teman-teman tonton aja videonya ya. Atau nanti saya taruh link di bawah deskripsi atau di bawah video ini ya. Pertanyaan berikutnya dari Bang Miss Ucai ya. Bang, FO 1 kecamatan gimana ya? Dan saya langsung ganti harga setelah beres ekot. Duh, was-was. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan ketika kita mau lakukan FO, diusahakan untuk kecamatan itu berbeda. Tetapi kalau misalkan teman-teman satu kecamatan untuk FO itu beda tidak bisa, oke, nggak apa-apa lah. Kita cari jalan lainnya, kita permudah lagi caranya ya, yaitu beda kampung. Nggak mungkin kan dari satu kecamatan kampungnya cuma satu gitu ya, diusahakan kampungnya berbeda, jangan sampai satu kampung dengan teman-teman gitu ya. Di sini saya sedikit bercerita mengenai FO. Ini pengalaman saya ya, real. Di tahun 2017 atau di 2018 saya pernah melakukan FO dengan adik saya. Nah, saya kan mempunyai akun toko nih. Nah, adik saya order di toko saya. Kemudian saya mengirimkan paket tersebut ke jasa kirim. Nah, si jasa kirim dapat 2 hari mengirimkan paket tersebut ke alamat rumah saya. Ketika itu di tahun 2017-2018 itu FO di Shopee tidak seketat ini. Kalau dulu saya satu alamat toko, satu alamat pembeli, itu tidak kenapa-napa. Bahkan saya sebelum FO merubah harga normal ke harga Rp200 itu tidak terdeteksi oleh Shopee. Tapi alhamdulillah ketika itu saya baru mulai usaha jualan di online, aman-aman aja. Sampai sekarang akunnya masih saya pakai gitu untuk berjualan. Kalau untuk sekarang mungkin udah nggak bisa seperti itu ya. Itu hanya keberuntungan mungkin, hoki ya. Kita lanjut ke pertanyaan dari Janor Kuning. Bang, kalau misalkan kita FO 10 piece dengan 10 akun tapi alamat pembeli sama gimana? Untuk FO 10 pieces dengan akun yang berbeda itu kalau menurut saya sangat ribet sekali gitu ya. Dengan 10 akun
kemudian kita hanya FO 10 pieces gitu. Ya udah itu kita beli normalnya aja, layaknya kita sebagai pembeli gitu. Gitu. Kalau mau misalkan FO 10 pieces aja, kita punya akun toko, kemudian kita punya akun pembeli, kita FO-kan ke toko kita. Check out 10 pieces. Di situ teman-teman gak usah merubah harga, gak usah merubah berat produk. Tapi ketika kita FO juga, jangan langsung menggunakan 10 akun berbarengan langsung kita check out ke toko kita. Jangan. Saya yakin dari 10 HP ini yang mau digunakan itu pernah terdeteksi atau udah pernah satu jaringan satu sama lainnya. Kalau mau menggunakan 10 akun dengan check out 10 piece, itu kalau menurut saya jangan dilakukan ya. Kalau menurut saya, tapi terserah, kembali lagi ke teman-teman. Toh teman-teman sendiri yang menanggungnya. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Bang Pemanda Suhandi ya. Kalau usia toko belum sebulan gimana Bang? Saya juga pernah mendengar ya di video-video lainnya. Jadi ketika teman-teman mau melakukan FO, teman-teman juga harus menunggu toko tersebut berumur 1 bulan atau sampai 2 bulan untuk melakukan FO ya. Ketika saya mencari tahu, kok ini kalau misalkan mau melakukan FO, kenapa harus menunggu 1 bulan atau 2 bulan? Di situ tidak bisa menyimpulkan kenapa harus FO setelah umur 1 bulan atau sampai 2 bulan baru kita lakukan FO. Jadi saya tidak bisa mendapatkan jawaban yang benar-benar real gitu ya. Atau bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Malah yang sering saya lakukan ketika saya membangun toko, saya langsung melakukan FO. Karena kenapa? Alasannya kenapa gitu. Shopee itu belum mempunyai data-data kita gitu ya. Jadi belum banyak data kita dipegang oleh Shopee gitu. Jadi setiap saya bangun toko langsung saya FO-kan gitu. Ketika sudah upload produknya tentunya ya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semua ya. Tergantung teman-teman juga gitu. Mengikuti cara siapa. Karena semua orang juga mempunyai cara masing-masing. Cara sendiri-sendiri gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Pinti-Pinti. Ini pertanyaan yang pernah saya lakukan sebelumnya. Karena saya share di YouTube ini, di video ini yang pernah saya lakukan, yang bisa saya pertanggungjawabkan gitu. Pertanyaan dari Kak Pinti-Pinti ini, sewaktu-waktu kalau mau edit kategori diubah bisa kan Gan? Nah, untuk kategori ada beberapa yang bisa kita lakukan ya, tetapi dengan spesifik produk tersebut. Jadi mirip-mirip dengan produk tersebut. Contohnya seperti ini, karena saya sudah melakukan jadi saya share. Saya menjual celana chinos. Di Shopee kan kategorinya satu, tapi kita pilih 3 ya. Misalkan celana, jeans, panjang gitu. Di situ saya tidak memperhatikan kategori. Yang penting saya menjual celana, ya di kategorinya ya celana gitu. Sebenarnya tidak seperti itu, karena kategori juga membantu produk kita itu mempermudah dicari oleh pembeli. Nah, suatu hari saya memperbaiki spesifik produk tersebut. Berhubung saya menjual celana chinos, jadi saya mengganti dari celana jeans panjang, saya ganti celana chinos panjang. Kalau masih mirip-mirip, bisa kita ganti gitu. Kalau misalkan dari chinos ke celana, itu kan udah beda kategori tuh, udah beda jauh gitu, seperti itu. Memang pakaian, tapi beda jauh kategorinya. Nah, kalau misalnya kita dari chinos ganti ke kaos, itu bisa kena peringatan oleh Shopee. Jadi produk kita itu akan diarsipkan, kemudian disuruh diedit produknya dengan kategori yang relevan. Kemudian pertanyaan dari Bang Yah, gitu ya, namanya Bang Yah di sini. Mau tanya Bang, apakah benar FO sekarang kena pajak? Yang saya tahu, setiap kita transaksi di Shopee ataupun di marketplace lainnya, kita itu biaya penanganan ya kalau nggak salah. Jadi kalau kena pajak ini masuknya ke biaya penanganan atau bukan ya kira-kira? Yang tahu boleh komen ya, boleh komen. Soalnya saya ini baru ngeh gitu, baru tahu gitu kalau ada pajak. Ya. Yang saya tahu cuma ketika kita bertransaksi di Shopee, kita akan dikenakan biaya penanganan seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir dari Bang Jeger. Masalah ukuran paketnya gimana Kak? Jadi ketika kita melakukan FO, di situ kan di Shopee ada yang namanya berat produk, panjang produk, lebar produk gitu. Tergantung produk apa yang kita jual. Kalau saya menjual kaos polos kan ini panjangnya misalkan 60 cm ya, tingginya. Lebarnya 30 cm misalkan. Kalau kita tuliskan di Shopee, di situ panjangnya sekian, lebarnya sekian, untuk penjualan kaos seperti ini, maka ongkirnya itu pasti besar gitu ya, pasti berat masuknya gitu. Nah, untuk produk-produk seperti kaos, celana chinos, itu cukup dituliskan berat produknya aja. Kalau misalkan ini kan kaos mungkin 200 gram atau 150 gram gitu ya.
Jadi tidak perlu dituliskan untuk panjang atau pendeknya gitu. Kalau misalkan kita menjual kipas angin, di situ kan kipas angin dimasukkan ke dus tuh ya. Jadi kita boleh tuliskan di situ dusnya panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu. Nah, baru kalau misalkan produk seperti itu mungkin kita bisa mengisikan di situ. Dan kalau kita nggak ngisi panjang pendeknya produk tersebut, ya, maka kita juga akan kena poin penalti gitu di situ. Jadi karena kita melanggar berat produk tersebut gitu, yang saya tahu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk teman-teman subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Biar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam banjir orderan, teman-teman. Semangat!